Cara cepat kenalan sama si dia. Nah, itulah konten video kali ini. Kenalan sama siapa? Taram. Sayangnya kita bukan kenalan sama Pevita Pierce. Kita kenalan sama si A. Karena kan di judul udah ada clue tuh, A-nya huruf besar. Kira-kira menurut teman-teman A-nya itu apa? Bukan A di sebelah Pevita Pierce. A-nya itu adalah atmosfer. Atmosfer itu bahasa Indonesianya lapisan udara. Nah, kenapa saya tetap ada foto Pevita Pierce? Yang pertama untuk refreshing. Kan refreshing itu perlu ya, lihat yang indah-indah. Nah, terus dan yang kedua, tujuan saya menampilkan foto ini adalah Pevita Pierce di foto tersebut bisa tersenyum, salah satunya karena faktor adanya atmosfer. Begitu pentingnya atmosfer bahkan untuk kita tersenyum. Tidak percaya? Kalau tidak percaya atmosfer itu penting, silahkan kalian tidak bernafas sedikit pun sampai video ini berakhir. Saya jamin pasti kesulitan. Maka dari itu ternyata atmosfer itu sangat penting, bahkan sekedar untuk menonton video kali ini. Nah, seberapa penting? Kita lanjut lagi. Di depan layar kalian sudah ada foto Mars. Mars itu adalah saudaranya Bumi. Hanya saja kondisi atmosfernya sedikit, bukan sedikit, ini jauh lebih berbeda. Ini lebih panas. Kenapa bisa seperti ini? Intinya karena karakteristik atmosfernya berkehidupan. Namun sayangnya, keidealan atmosfer di Bumi itu semakin lama semakin terganggu. Salah satu fenomenanya adalah mulai menipisnya ozon. Dan sayangnya karena Bumi itu berputar, berotasi seperti bola air yang berisi air dan diputar, airnya cenderung ke bagian pinggir. Maka dari itu kalau kita lihat atmosfer dan air laut itu cenderung lebih banyak di bagian khatulistiwa. Nah, karena lapisan atmosfernya itu lebih tipis di bagian kutub, alhasil kita lihat pada gambar sebelah kiri, lubang di atmosfer itu lebih banyak di bagian kutub. Dampaknya apa? Dampaknya adalah mencairnya es di kutub, sehingga beruang, penguin, dan binatang-binatang lainnya terancam ekosistemnya. Dalam waktu yang tidak lama, gletser yang mencair akan mulai memenuhi bumi, sehingga kita pun sebenarnya terancam untuk tenggelam. Padahal kalau kita pernah belajar di pelajaran agama atau mungkin sekolah minggu, teman-teman ingat Tuhan itu menciptakan dunia itu dalam waktu 6 harinya Tuhan. Ini biar sedikit ada kolaborasi keilmuan. Di bumi, di pelajaran geografi, rotasi bumi itu sama dengan 1 kali 24 jam. Nah, teman-teman ketika baca Alkitab 1 harinya Tuhan bukan berarti 24 jam. Karena di planet-planet lain pun 1 harinya itu berbeda-beda. Nah, jadi kalau ada pertanyaan alam semesta diciptakan dalam 1 minggu, itu sebenarnya kurang tepat. Karena 1 minggu yang kita tahu itu adalah 1 minggunya di bumi. Nah, mulai dari terang, gelap, daratan, lautan, atmosfer, makhluk hidup sampai ke kita diciptakan oleh Tuhan, dan kita dipilih sebagai makhluk yang agung yang diberi kesempatan untuk memimpin sebagai citra Allah. Nah, semoga dengan mengenal atmosfer ini nih, kita bisa semakin bisa memimpin, bisa sebagai makhluk citra Allah yang bisa memelihara bumi itu tepatnya, terutama atmosfer. Nah, masuk ke intinya dari pelajaran ini, kita coba kenal dengan karakteristik atmosfer di kita. Ada banyak sekali yang harus kalian hafalkan, kalian ketahui. Kalau di buku cetak yang versi Grafindo itu tuh kalau nggak salah sekitar 6-8 halaman. Saya akan coba ringkas cara cepat kalian menghafal ini semua. Tips yang pertama adalah kalian hafalkan troposfer, stratosfer, mesosfer, dan termosfer. Serta eksosfer boleh. Untuk beberapa buku ada sampai eksosfer. Tips yang pertama itu. Tips yang kedua, teman-teman
tinggal mengingat pause itu adalah batas. Dan pause itu namanya selalu yang bawah. Maksudnya apa? Ini tips yang kedua. Kalau ada pause itu tuh batas. Batas antara apa? Kalau nama depannya tropo berarti bagian bawahnya itu troposfer. Ketika kalian ngelihat stratosfer, pausnya itu batas, strato itu nama depannya, nama depan tuh bawahnya. Bawahnya berarti stratosfer. Jadi ini tips kedua. Tips yang pertama urutan lapisan atmosfer. Tips yang kedua pause ditambah kata depannya adalah lapisan atmosfer yang bawahnya. Semoga dipahami. Tips selanjutnya, tips yang ketiga adalah menghafalkan suhu. Suhu itu di atmosfer selalu kiri kanan atau turun naik. Maksudnya apa? Ini dibikin diagram grafik yang vertikal itu kilometer, ini ketinggian. Kalau yang ke kanan itu suhu, kalian bisa lihat itu temperatur di bawah. Nah, dalam artian kita bisa baca, ini kan nanti AKM ya kalau kurikulum sekarang ntar ke depannya. Ya, ini literasi teman-teman. Kalau dia semakin ke atas, ketinggiannya semakin naik. Kita bisa lihat ini angka. Ketika dia semakin ke kiri, untuk yang bagian horizontal yang tertidur, dia semakin dingin, betul. Kita lihat di sini suhunya semakin dingin. Maka dari itu kita bisa baca garis yang saya buat ini untuk menghafalkan suhu. Semakin tinggi ketinggian di troposfer, dia suhu semakin turun. Masuk ke stratosfer. Semakin tinggi ketinggian stratosfer, suhu semakin naik. Begitu pula seterusnya. Jadi untuk suhu ngapalinnya kiri kanan atau turun naik. Hal ini adalah hal menakjubkan yang Tuhan ciptakan untuk kita, teman-teman. Sedikit melebar dari cara menghafal, teman-teman mungkin pernah dengar waktu SD ketika gelas diberi es, lanjut dikasih air panas, diberi es lagi, itu akan mudah pecah. Atau kita, kalau kalian punya teman yang mau jadi kelinci percobaan, boleh dicoba disuruh tes fisik edan-edanan lah kasarnya, sampai bener-bener keringatan dan panas. Terus kalian kasih pop es yang dingin. Terus kalian ajak lagi badminton. Terus kalian kasih lagi es krim. Terus kalian ajak lagi lari maraton. Terus kalian kasih lagi yang dingin-dingin. Kemungkinan anak itu sakit atau bahkan terganggu fisiknya, bahkan mengancam kehidupan itu cukup tinggi. Nah, keuntungannya apa buat si bumi ini? Jadi kalau bumi kejatuhan meteor, ada meteor jatuh ke bumi, itu cenderung lebih cepat hancur. Ternyata meteor kebakar dan hancur itu salah satunya udah diset sama Tuhan. Dalam waktu 6 harinya Tuhan menciptakan bumi itu. Nah, itu tips yang ketiga untuk menghafalkan suhu. Tips yang terakhir teman-teman, tips yang keempat. Tips yang terakhir adalah teman-teman dalam membuat rangkuman ini, teman-teman buat percis seperti ini. Ketinggian untuk yang garis vertikal, garis horizontal itu suhu. Tadi cara menghafal ini saya sudah bahas. Naik turunnya sudah bahas. Dan cara terakhir adalah kalian gambarkan fungsi-fungsi tiap lapisan atmosfer. Maksudnya apa? Maksudnya seperti ini. Kita lihat troposfer. Ada tanaman, ada fenomena cuaca, mungkin di sini ada manusia. Nah, kalian cukup gambar aja. Karena cenderung manusia itu lebih mudah mengingat visual atau simbol. Makanya di jalan-jalan kan lebih banyak P coret, dilarang parkir. Atau dibanding, mungkin ini yang lagi ini karena ini mau pemilu, PDI. Mungkin orang-orang, anak-anak banyak yang gak tahu singkatannya, tapi simbolnya pada tahu kebanyakan. Begitu pula partai-partai yang lain. Ini hanya menunjukkan, apalagi kita anak IPS, mau nunjukin kalau memang manusia tuh lebih cenderung peka dan ingat simbol. Maka dari itu, untuk semua fungsi lapisan atmosfer yang ada, saya sangat mengusulkan teman-teman menggunakan simbol-simbol gambar. Yang pertama di troposfer, itu tuh intinya adalah kehidupan, cuaca. Terus lapisan kedua, stratosfer, itu tuh ada ozone layer nih. Ada O3. O3 fungsinya untuk menyerap atau menyaring ultraviolet. Menyaring sinar ultraviolet. Udah jadi grogi gini ngomongnya. Nah, selanjutnya
Untuk mesosfer itu untuk memantulkan gelombang radio. Dan terakhir itu untuk satelit. Satelit itu kan harus nggak ada gravitasi ya. Itu termosfer ke atas. Nah, teman-teman, satu lagi, karena termosfer itu suhunya semakin tinggi, kalau kalian lihat, kita gambar ulang, sudah terlalu banyak coretan, turun naik. Nah, suhunya itu naik sekali di termosfer. Ini tuh sangat cocok untuk membakar meteor. Makanya kalau kalian lihat film-film di YouTube ada meteor jatuh, itu sebenarnya sedang terbakar di meteor. Terbakar di termosfer. Kan namanya juga termos. Termos tuh panas. Sama kayak tempat wadah air panas di dapur. Sekian tips-tips dari saya, semoga bisa membantu. Karena balik lagi, coba saya simpulkan, atmosfer itu tuh sangat penting buat kita. Makanya perlu kita kenalan sama atmosfer. Bahkan Pevita Pierce pun bisa tersenyum karena di sekelilingnya ada atmosfer, ada udara yang harus kita jaga. Karena di bumi kan lebih menguntungkan buat kita hidup dibanding planet-planet lain. Cuman masalahnya kita sama-sama sadar atmosfer itu sudah mulai banyak kerusakan karena kita sendiri. Solusinya apa sudah tahu lah teman-teman, gak usah kita bahas detail lagi. Nah, karena ini bukan sekedar materi geografi atau isu global warming. Ini memang amanah dari Tuhan untuk kita manusia. Dan ini adalah tips-tipsnya tadi sudah saya bahas. Dan terakhir, pesan dari saya, semua itu ada polanya. Kenali, amati, dapatkan. Maksudnya apa? Gak hanya di pelajaran atmosfer, gak hanya di pelajaran geografi. Teman-teman, apapun pelajarannya, baik sosial maupun sains, usahakan kenali dulu, amati, lalu dapatkan polanya. Karena ketika kita dapatkan polanya, seperti yang tadi, ini sekitar 4-6 halaman di buku cetak, itu bisa sedikit lebih mudah kita hafalkan. Makanya dari itu, coba kalian kenali, amati, dapatkan. Bahkan untuk berteman, dekat sama guru, mencapai cita-cita, seperti itu. Buktinya apa? Buktinya bisa dilihat di sebelah kiri. Tuh, ada cowok yang di layar, dia bisa dapatkan Pevita Pierce karena dia kenali, amati, dapatkan. Yang bilang ini editan Iria. Oke, sekian dari saya. Terima kasih, semoga berguna. Bye bye.